Buka cadarmu. Kejora membelakangkan mata saat tiba-tiba saja gurunya menyuruh Kejora untuk melepaskan penutup wajahnya di kelas. Kejora tahu peraturan sekolah barunya ini tidak sama dengan sekolah lamanya. Iya, dia baru saja pindah dari Aceh ke kota ini, kota yang sangat metropolitan. Kenapa diam saja? Ayo buka cadarmu. Kami tidak mau sekolah ini dimasuki teroris. Ulang pria berkumis tebal itu yang dengan terang-terangan menuduh Kejora seorang teroris hanya karena memakai penutup wajah. Kejora hanya menunduk dengan bingung dan perasaan sedih tentunya. Bukan sekali dua kali ada yang melabelinya dengan sebutan itu. Pak guru nyuruh lo lepas tuh, dilepas aja daripada lo kena omel. Bunga, teman sebangku Kejora, ikut-ikutan mendesaknya. Tapi nanti lo disuruh keluar. Pak Adam tuh terkenal paling galak dan disiplin. Dia paling gak suka sama murid yang gak ikut peraturan sekolah, mau itu murid baru atau murid lama. Dia gak pandang bulu, ucap Bunga menakuti. Kejora memejamkan mata untuk menetralkan rasa takutnya. Sungguh, ini terasa amat berat baginya. Maaf, saya gak bisa Pak Guru, jawab Kejora memberanikan diri. Jujur, dia belum siap dan tidak terbiasa memperlihatkan wajah kepada orang-orang selain keluarganya. Apalagi di kelas ini banyak lelaki yang bukan mahramnya. Jawaban Kejora membuat guru laki-laki bernama Adam itu kesal. Dia paling tak suka dengan murid pembangkang dan tidak taat aturan. Sekolah ini bukan milik bapak kamu, jadi kamu harus ikuti aturan di sini, mengerti? Ujar Pak Adam dengan berang. Sekolah ini milik bapak saya, jadi biarkan dia berpakaian seperti itu. Tiba-tiba seorang pria berpakaian dinas berwarna coklat muda masuk ke kelas itu dan menyahuti ucapan Pak Adam. Lelaki itu bernama Arjuna, guru bahasa Inggris yang menjadi favorit siswi wanita di SMA Garuda Putih. Pria berparas tampan dan memiliki tatapan tajam seperti elang. Juga sifat dinginnya yang membuat kaum hawa semakin tergila-gila pada sosok Arjuna. Loh, Pak Arjuna, ini bagaimana? Kan sudah peraturannya. Kalau di sekolah ini semua siswa dan siswi harus disiplin dalam segala hal termasuk dalam menggunakan seragam sekolah. Dan seragam yang digunakan siswi baru itu sama sekali tidak menunjukkan kedisiplinan. Pak Adam mengungkap keberatannya. Kalau begitu, sampaikan keberatan Bapak itu kepada Tuan Meyer langsung. Saya ingin lihat, apa besok Bapak masih bisa mengajar di sekolah ini atau tidak? Arjuna menjawab dengan telak, bagai sebuah ancaman yang membuat Pak Adam langsung terdiam. Pak Adam jadi bertanya-tanya akan sosok murid baru itu. Kiranya ada hubungan apa antara siswi itu dan Tuan Meyer? Kenapa Arjuna seperti sangat membelanya? Kenapa gadis itu seperti memiliki privilege istimewa di sekolah ini? Sepertinya dia harus bertanya pada guru lain. Maaf, saya hanya tidak apa-apa Pak Adam. Saya mengerti. Saya juga kesini hanya ingin menyampaikan pesan Tuan Meyer untuk tidak mempermasalahkan pakaian yang dikenakan oleh murid baru itu. Arjuna melirik ke arah Kejora, wanita yang baginya sangat merepotkan dan menyusahkan. Iya, tadi pagi saat dia hendak berangkat ke sekolah, tiba-tiba ayahnya, Tuan Meyer, memberinya sebuah pesan agar Arjuna memberitahu semua dewan guru untuk membiarkan Kejora berpakaian apa adanya sesuai yang diinginkan wanita itu, yaitu berpakaian serba tertutup dan memakai penutup wajah. Dan banyak lagi pesan Tuan Meyer yang intinya meminta Arjuna untuk menjaga Kejora di sekolah. Tadinya dia mau bodoh amat, tapi Tuan Meyer lagi-lagi mengingatkan Arjuna akan kesalahannya di masa lalu yang sangat ini sedang dia tebus. Setelah berhasil membungkam Pak Adam dan melihat seperti apa sosok gadis yang dititipkan ayahnya itu, Arjuna pamit undur diri dan keluar dari kelas itu. Semua siswi dan siswa langsung memandang ke arah Kejora. Mereka yang awalnya acuh terhadap gadis itu jadi bertanya-tanya tentang identitas Kejora yang sesungguhnya. Lo punya hubungan apa sama Pak Arjuna? Tanya Lili, siswi yang duduk di seberang kanan Kejora. Saya tidak kenal dengan Pak Arjuna, jawab Kejora dengan jujur. Iya, dia memang tidak kenal dengan Arjuna dan baru bertemu hari ini dengan pria itu. Tetapi jika dengan Tuan Meyer dia kenal, karena Tuan Meyer adalah malaikat penolong bagi Kejora dan keluarganya. Bahkan
Tuan Meyer juga yang memberikan keluarga Kejora tempat tinggal di sebuah paviliun kecil yang berada di satu kawasan dengan mansion utama keluarga Meyer. Tapi karena tidak satu atap, Kejora dan Arjuna sama sekali belum bertemu sejak kepindahan wanita itu ke kota ini. Pria itu adalah bos sekaligus teman lama ayah Kejora. Dan Tuan Meyer jugalah yang menyekolahkan Kejora di sini, di sekolah elit yang isinya anak pejabat, pengusaha, dan petinggi negeri ini. Tadinya Kejora meminta disekolahkan di pesantren saja, tapi entah kenapa ayahnya meminta Dahlia untuk sekolah di SMA milik yayasan keluarga Tuan Meyer. Di daerah sini tidak ada pesantren ataupun madrasah, kalaupun ada jaraknya sangat jauh nak, dan ayah tidak bisa mengantar jemput kamu. Kamu tahu sendiri saat ini ayah sudah jadi supir pribadi. Tentu ayah akan sangat sibuk mengantar jemput Tuan Meyer. Begitulah saat Kejora bertanya alasan kepada sang ayah, dan sebagai anak berbakti yang tidak mau menyusahkan orang tua, Kejora memilih untuk menurut. Yakin lo gak kenal sama Pak Arjuna? Tanya Lili yang seperti tidak percaya dengan ucapan Kejora. Kejora mengangguk. Iya, saya tidak kenal dengan Pak Arjuna, tapi saya kenal sama Tuan Meyer, jawab Kejora. Lo tuh gimana sih? Masa kenal sama bokapnya tapi gak kenal sama anaknya? Lili geleng-geleng kepala. Menurutnya Kejora ini gadis yang aneh. Anaknya? Tanya Kejora tergagap. Iya, Pak Arjuna itu anak Tuan Meyer, pemilik yayasan ini. Oh, jawabnya singkat. Terus, hubungan lo sama Tuan Meyer apaan? Tanya Lili yang masih saja menggali identitas Kejora. Tuan Meyer itu bos ayahku, jawab Kejora dengan jujur. Oh, jadi lo anak pembantu? Tanya Lili dengan shock. Kejora mengangguk. Ya ampun, gue pikir anak kolong merat mana? Lili tersenyum remeh. Niatnya yang menaruh kekaguman terhadap Kejora jadi berubah. Jangan diambil hati, dia emang gitu. Tiba-tiba Bunga bersuara dan menyemangati Kejora. Kejora tersenyum walau baru pertama bertemu dengan Bunga, tapi Kejora sudah merasakan kebaikan gadis itu. Tadi saat dia diantar oleh Bu April ke kelas ini, dia agak kebingungan memilih tempat duduk dan hanya Bunga yang mau duduk sebangku dengannya. Bagaimana tadi di sekolah baru? Teman-teman barumu ramah semua kan? Tanya Bu Maimunah, ibu Kejora. Kejora hanya tersenyum. Semoga kamu betah ya Kejora. Maafin ibu sama ayah yang belum bisa memasukkan kamu ke pesantren, ungkap Bu Maimunah dengan sedih. Tidak apa-apa Bu, bisa melanjutkan sekolah saja. Kejora sudah sangat senang. Kejora mengusap tangan ibunya dengan lembut. Ya sudah, sekarang ganti baju, habis itu makan ya. Ibu masak laksa hari ini, ucap Bu Maimunah. Gadis itu tersenyum lebar. Laksa adalah makanan kesukaannya, dan sudah lama sekali dia tidak mencicipi makanan itu. Setelah selesai sholat maghrib, Kejora langsung ke dapur menghampiri ibunya yang terlihat masih sibuk di sana. Loh, ibu masih masak? Tanya Kejora. Sudah selesai kok nak. Ini tadi Bu Anggun minta tolong pada ibu untuk membuatkan sup makaroni untuk Den Arga. Karena katanya Den Arga itu tidak bisa makan kalau tidak dengan makanan yang berkuah, jawab Bu Maimunah. Oh, Kejora hanya mengangguk singkat. Lalu Bu Maimunah segera menutup mangkuk sup tersebut dan meletakkannya di atas nampan kecil untuk dibawa ke kediaman Tuan Meyer. Tapi tiba-tiba dia memegangi perutnya. Aduh, perut ibu tiba-tiba mules nak. Kamu bisa kan tolong antarkan sup ini ke rumah utama? Kasihan Den Arga sudah nungguin dari tadi. Sebenarnya ibu tadi mau masak di rumah utama, tapi karena hari sudah keburu malam, ibu takut ketinggalan waktu maghrib, jadi semua bahan ibu bawa ke rumah dan masak di sini. Tanya Bu Maimunah. Kejora langsung mengangguk setuju, karena tidak mungkin dia membiarkan ibunya menahan mulas. Iya Bu, biar Kejora saja yang mengantarnya. Kalau begitu Kejora antarkan supnya dulu ya, pamitnya. Sesampainya di depan pintu rumah utama keluarga Meyer, Kejora terlihat bingung karena tidak ada siapapun di sana. Kemudian dia pun mengucapkan salam dan yang menjawab salam justru ayahnya. Kamu mau antar sup? Tanya Pak Ahsan, ayah Kejora. Iya ya,
jawab Kejora sambil menyerahkan sup itu kepada Pak Ahsan. Tetapi Pak Ahsan justru menyuruh Kejora untuk mengantarkannya langsung ke ruang makan. Kejora pun masuk ke rumah itu dengan diantar Pak Ahsan. Sesampainya di ruangan makan, Kejora langsung mengucap salam dan seketika semua orang yang berada di ruangan itu langsung menoleh ke arahnya. Dan secara tidak sengaja tatapan Kejora dan mata elang milik Arjuna bertemu. Semua itu terjadi dalam sepersekian detik hingga Pak Hasan menyadarkan Kejora dari lamunannya. Begitu tersadar, Kejora langsung menundukkan pandangannya. Dia merasa begitu malu karena sudah berpandang-pandangan dengan pria yang bukan mahramnya. "Ini Kejora ya?" tanya Bu Anggun, yang merupakan istri Tuan Meyer. Dia terlihat begitu antusias dengan kedatangan Kejora. Dia memang belum bertemu dengan Kejora sejak kedatangan gadis itu ke kota ini. Karena dia baru saja pulang dari Singapura, namun jika dengan Bu Maimunah dia sudah bertemu tadi pagi. Karena memang Bu Maimunah sendiri bekerja di rumah ini sebagai juru masak. "Iya Nyonya," jawab Kejora dengan ramah. Dia tersenyum di balik cadarnya. Kemudian Kejora berjalan mendekati Bu Anggun dan meletakkan sup makaroni tersebut di atas meja. "Kamu sudah makan, Nak? Ayo makan bersama kami," ajak Bu Anggun. Kejora langsung menggeleng. "Tidak usah Nyonya, Kejora biar makan di rumah saja," tolaknya dengan halus. "Tidak apa-apa, makan di sini saja. Ayo makan bersama kami," ajak Bu Anggun lagi. Kejora melirik ayahnya yang masih berdiri tak jauh dari sana. Lalu Pak Ahsan pun tersenyum dan merespon dengan anggukan seolah memberi isyarat jika lebih baik Kejora menerima tawaran Bu Anggun untuk makan malam bersama keluarga Tuan Meyer. Mau tidak mau Kejora menerima tawaran itu. Dia makan malam bersama keluarga Tuan Meyer. Kejora sedikit canggung dan malu. Karena memang selama ini pergaulan Kejora cukup terbatas dengan dunia luar. Dia anak yang sangat pemalu dan introvert. Saat makan malam berlangsung, Kejora hanya makan sedikit. Selain malu, dia juga sedikit kesusahan memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Cara makannya tentu dengan menunduk dan membuka sedikit penutup wajahnya. Hal itu terus diperhatikan oleh Arjuna. Dia merasa heran dengan adegan di depan matanya itu yang menurut Arjuna sangat ribet dan mempersulit diri. "Kenapa tidak dibuka saja cadarnya daripada mempersulit diri?" ucap Arjuna dengan ketus. Kejora semakin menundukkan wajahnya, sementara Bu Anggun langsung melotot tajam kepada putra sulungnya. "Bicara yang sopan Arjuna," tegurnya. "Kurang sopan apa lagi sih, Mam? Aku kan cuman kasih saran, justru dia yang gak sopan. Di rumah orang muka ditutupin segala." "Arjuna, jaga bicaramu," sentak Tuan Meyer. Arjuna tersenyum miris sambil geleng-geleng kepala. Mereka tak habis pikir dengan pola pikir keluarganya yang menurut Arjuna sangat aneh itu. Dia pun memilih pergi dari meja makan, padahal makanan di piringnya belum habis. Tuan Meyer dan Bu Anggun langsung meminta maaf kepada Kejora dan Pak Ahsan atas sikap Arjuna yang tidak mengenakan. Dengan senyuman ramah, Pak Ahsan menjawab, "Tidak apa-apa Pak Meyer, anak memang salah satu ujian dari Allah. Jadi kita sebagai orang tua harus bersabar dan ikhlas dalam membimbing mereka. Insya Allah, Allah akan lembutkan hatinya," jawab Pak Ahsan membuat Tuan Meyer yang semula marah dan kesal karena ulah Arjuna seketika menjadi adem. "Iya Ahsan, kamu benar. Tidak salah saya memilih calon besan." Kejora langsung melotot mendengar ucapan Tuan Meyer, lalu pandangannya beralih kepada sang ayah. Melihat tatapan penuh tanya dari putrinya, Pak Ahsan langsung berpamitan dan mengajak Kejora pulang. Sesampainya di rumah, dengan tidak sabaran Kejora langsung menanyai sang ayah. "Apa maksud ucapan Tuan Meyer tadi, Ayah? Ayah akan besanan dengan Tuan Meyer. Memangnya siapa yang akan menikah dengan siapa?" tanya Kejora memberondong ketika mereka sudah duduk di kursi tamu. Wajar saja dia bersikap begitu karena selain dirinya, Pak Ahsan tidak memiliki anak lagi. Kejora anak satu-satunya. Pak Ahsan menghela napas berat, ragu untuk menjawab pertanyaan putrinya. "Kamu tahu sendiri kan Kejora, ayah dan Pak Meyer sudah berteman sejak lama. Dia sering sekali membantu keluarga kita, bahkan sejak kita masih tinggal di Aceh dulu." Kejora mengangguk setuju. Lalu tanyanya kemudian, "Lalu ayah dan Pak Meyer sepakat untuk menjodohkanmu dengan Arjuna?"
Apa? Kejora begitu terkejut mendengar pengakuan ayahnya. Bu Maimunah yang mendengar suara Kejora yang cukup kencang itu pun langsung keluar dari kamarnya. Kejora, kenapa kamu bicara keras begitu kepada Abi? Tanya Bu Maimunah keheranan. Tapi Kejora justru terlihat seperti orang bingung. Ini sungguh terlalu cepat baginya dan sangat mendadak. Tentu dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Dengan suara bergetar dia pun berkata, "Maaf ayah, tapi Kejora tidak bisa menerima perjodohan ini," ungkapnya. Bu Maimunah ikut-ikutan terkejut. Kemudian dia menatap suaminya. "Ada apa ini, Bi? Siapa yang mau dijodohkan?" tanya Bu Maimunah. Pak Ahsan pun menjelaskan kepada istrinya perihal rencana Tuan Meyer dan dirinya yang akan menjodohkan anak-anak mereka, yaitu Kejora dan Arjuna. "Bagaimana bisa seperti itu, Bi? Abi tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Kejora masih kecil, baru 17 tahun bulan depan. Masa depannya masih sangat panjang," ucap Bu Maimunah yang menyampaikan ketidaksetujuannya. Walaupun dia tahu jika besannya itu adalah orang yang terpandang dan berkecukupan, namun tetap saja baginya kebahagiaan Kejora adalah yang nomor satu. Apalagi dia tahu betul jika Kejora memiliki cita-cita yang diimpikannya sejak dulu, yaitu kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. "Maafkan ayah Kejora, tapi ayah memiliki alasan sendiri mengapa membuat kesepakatan ini dengan Pak Meyer. Ayah punya alasan." Kejora dan Bu Maimunah langsung menatap ke arah Pak Ahsan. "Apa itu?" tanya mereka dengan serentak.